Halo teman-teman Mana Baca Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini aku lagi berada di Cosmo Square Stasiun. Jadi di dekat Pelabuhan Osaka ya, Pelabuhan Osaka. Ya kurang lebih sekitar setengah jam lah dari tempatku naik Osaka Metro, naik subway ya. Jadi aku hari ini mau ke imigrasi untuk ngambil perpanjangan kartu izin tinggal di Jepang. Jadi kalau kalian tinggal di Jepang itu ya, baik kalian pelajar ataupun kerja ataupun magang ataupun eh, apa ya, cuman maksudnya jalan-jalan dalam jangka waktu yang agak lama, itu kalian tetap harus punya kartu izin tinggal atau alien card registration ya. Jadi registrasi kartu alien. Nah, atau dalam bahasa Jepangnya itu Zairu Kado. Jadi aku udah apply untuk perpanjangannya dan udah dapat notifikasi udah selesai. Jadi aku hari ini mau ngambil. Jadi kita langsung aja mau jalan ke kantor imigrasinya. Nah, jadi di imigrasi di sini di daerah region barat itu daerah Osaka sini itu yang paling gede, kantor pusatnya di sini di dekat pelabuhan Osaka ini, di Osaka ya. Itu kita udah langsung ada laut, kita udah dekat laut. Nah, tapi ada beberapa di kota-kota lain juga yang kecil kayak kantor cabangnya. Jadi kalau misalnya jauh, misalnya ke Osaka, kalian bisa di Kyoto juga ada, di Wakayama juga ada. Nah, karena berhubung aku di Osaka, jadi ya langsung aja ke sini. Oke, kita mau langsung ambil aja. Nanti aku bakalan kasih lihat kayak apa dan kenapa kita butuh kartu ini ya. Oke, yuk ikutin aja langsung. Kita nyebrang sana. Karena di dekat laut, jadi ini anginnya kenceng banget ya. Nah, ini dia kantor pusatnya nih. Itu namanya immigration. Jadi Osaka Yutsunyu Tsunyukoku Zairyu Handikyoku itu namanya ya. Atau lebih disebut dengan Nyukoku Handikyoku namanya. Kita langsung aja masuk. Teman-teman, kita udah selesai tadi dari imigrasinya, kita baru keluar. Ini kita udah dapet. Ini udah dapet nih guys, udah dapet kartunya. Jadi aku bakalan kasih tahu kalian kayak apa sih kartu alien registration itu atau alien cardnya itu. Jadi ini paspor ya, paspor kita Indonesia tercinta ya. Paspor kita warga biasa, jadi warnanya warna biru kehijauan ya. Nah, jadi kartunya itu ya, kartu alien registration itu seperti ini ya. Jadi namanya Zairu Kado. Ini Zairu Kado seperti ini. Nah, nanti kalau kalian ke Jepang, itu misalnya kalian sekolah bahasa Jepang 1 tahun, itu kalian bakalan dapat kartu izin tinggalnya itu 1 tahun. Nah, kalau misalnya kuliah S1 itu kan totalnya 4 tahun. Itu setahu aku ya, itu kalian bisa dapat per 1 tahun atau per 2 tahun. Jadi kalian harus perpanjang juga selama kalian studi di Jepang. Nah, begitu juga dengan yang kuliah S2. Kalau kuliah S2 kan rata-rata 2 tahun. Itu dia biasanya dapat langsung 2 tahun. Atau yang misalnya peneliti ya, researcher kayak gitu, itu bisa 3 tahun. Kalau misalnya magang ya, magang Kenshusei kalian bisa dapat biasanya per 1 tahun. Jadi misalnya magang itu kan totalnya 3 tahun kontrak. 3 tahun kontrak itu kalian harus perpanjang setiap tahunnya. Tapi kan karena statusnya itu magang kerja di perusahaan, jadi nanti yang perusahaan tempat bekerja itu bakal bantu untuk perpanjang, biasanya ada yang ngurusin kayak gitu. Nah, kalau aku kan memang kerjanya di Jepang itu ya statusnya sama kayak orang Jepang, jadi kerja di sini karena emang cari kerjanya di sini. Dan ini kartu yang baru aku dapat, ini kartu yang baru. Nih, tempat alamatnya juga masih mulus coy, belum ada tulisannya, karena belum pindah, baru dapat. Dan kartu alien aku yang dulu itu jangka waktunya itu 5 tahun, dan untuk yang sekarang juga 5 tahun. Jadi
kenapa aku lebih milih ngurus working visa kerja daripada visa wifer ya, atau visa bukan wifer, atau apa bisa bilangnya itu, karena sudah berkeluarga atau sudah menikah dengan orang Jepang, jadi kan kita bisa dapat visa Haigu visa ya, istilahnya dalam bahasa Jepang itu kayak visa ya kalau berkeluarga sama orang Jepang gitu. Nah, karena kalau misalnya visa itu, aku dengar dari teman itu, jadi kalau kita mau perpanjang pakai visa itu masa waktunya, jangka waktunya itu cuma 1 tahun apa 2 tahun gitu. Jadi pendek dan syaratnya tuh ribet banget katanya. Makanya aku jadi agak ragu. Jadi mau pilih yang itu, visa kalau kita menikah sama orang Jepang, atau visa kerja aja. Karena ya kalau kerja itu gampang aja sih. Kita cuman minta surat keterangan dari perusahaan, terus kita ya ngisi formulir kayak gitu aja, terus minta perpanjangan waktunya 5 tahun, dan aku dapatnya 5 tahun lagi. Jadi ini aku 5 tahun sampai dengan tahun 2026 bulan 3 tanggal 2. Dan ini ngurusnya itu lumayan lama, jadi sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi aku pertama apply itu bulan Desember kemarin, dan ini udah bulan Februari baru kelar. Jadi memang lama. Jadi kalau bagi kalian yang nonton video ini, kalau ada yang juga yang tinggal di Jepang dan punya kartu kayak gini, aku saranin sih mending dipercepat untuk proses perpanjangannya kalau kalian mau perpanjang ya. Jadi jangan mepet banget. Kalau misalnya habisnya itu bulan Februari, ya kalian harus ngurus perpanjangnya itu 2 bulan sebelumnya lah, anggaplah, karena memang makan waktu. Dan untuk biayanya sih perpanjangan ini, kalau aku ya, ini tadi untuk yang 5 tahun ini aku bayarnya 4.000 yen. 4.000 yen itu kalau dirupiahkan mungkin sekitar 500 sekian ribu lah, hampir 600 ribuan rupiah mungkin sekitar itu. Ya mungkin nggak terlalu mahal lah kalau untuk biayanya. Dan memang ini tuh kalau kita ya sebagai orang asing di Jepang itu, ini kayak sebagai apa ya, nyawanya lah. Jadi kayak identitas kita tuh ini. Kalau kita di Indonesia itu ya KTP, kalau nggak ada KTP kita nggak bisa apa-apa gitu. Bahkan lebih penting lagi, karena kalau nggak ada ini, kita nggak bisa nunjukin ini ke salah satu pihak otoritas Jepang, misalnya kayak polisi atau kayak petugas bandara kayak gitu, ya kita bakalan dideportasi karena kita nggak ada izin untuk tinggal gitu loh. Nah, kalau teman-teman yang tahu, mungkin kalau di Indonesia itu ya, di Indonesia itu ada juga orang asing yang tinggal di Indonesia, yang misalnya mereka menetap sekolah atau kerja gitu, itu mereka juga punya kartu kayak gini. Itu namanya, kalau kita kan kitas sama kitab kalau nggak salah ya. Jadi kitas itu kartu izin tinggal sementara sama kartu izin tinggal tetap kalau nggak salah. Nah, itu juga ngurusnya di imigrasi, sama kayak di imigrasi di daerah-daerah, bisa di provinsi, bisa juga di pusat di Jakarta gitu. Nah, itu untuk izin tinggal ya, izin tinggal di Jepang. Ini seperti yang aku bilang tadi, aku lagi di bandara. Bukan di bandara, di pelabuhan ya, pelabuhan Osaka. Jadi dekat banget sama laut. Jadi itu ada kapal-kapal tanker, kapal pengangkut barang. Nah, mungkin itu aja untuk hari ini, untuk bahas masalah izin tinggal ya, izin tinggal. Jadi satu lagi itu sebenarnya, kalau kalian udah lama tinggal di sini di Jepang, itu kalian bisa urus sebenarnya ya, ada yang namanya itu Eijuken. Namanya itu Eijuken dalam bahasa Jepang. Itu artinya izin permanen. Jadi kartu izin tinggal permanen. Dan itu aku sebenarnya mau ngurus, tapi mungkin belum untuk saat ini, karena memang syaratnya lumayan banyak dan agak strict. Jadi untuk kedepannya mungkin kalau visa ini udah habis, mungkin usahakan insyaallah untuk ngurus visa ini ya, Eijuken ya. Jadi kalau punya Eijuken sih nggak usah ribet, nggak usah perpanjangan Zairu Kado lagi. Jadi kita udah sama kayak orang Jepang. Jadi bedanya cuman kita warga negaranya bukan Jepang gitu aja. Tapi kita udah punya izin keluar masuk Jepang tuh ya seenaknya aja, kapan mau masuk kapan mau keluar gitu aja. Mungkin itu aja bagi teman-teman yang mungkin penasaran atau yang ingin tahu tentang informasi izin tinggal di Jepang ya. Mungkin bagi yang mau ditanyakan, kalau ada pertanyaan silakan komen aja ya. Komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa subscribe channel Manabu Jepang supaya bisa dapat video-video terbaru dari Manabu Jepang. Terus juga jangan lupa share ke teman-teman terdekat kalian supaya lebih banyak orang yang tahu tentang
informasi-informasi dari Manabu Jepang, informasi tentang Jepang. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai akhir, dan terima kasih juga yang udah nonton setia nonton channel Manabu Jepang. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.